Puji Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah saat pagi hari ini kita mau melangkah bersama dengan Tuhan. Kita mau dasari kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Mari pada saat pagi hari ini kita akan melihat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-43 ayatnya yang kelima. Firman Tuhan katakan, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh pemazmur ini, maka kita bisa melihat bagaimana keadaan, kondisi daripada pemazmur ini, di mana dia sedang mengalami satu tekanan jiwa, satu kegelisahan di dalam kehidupannya. Ayat ini bukan hanya ditulis sekali, melainkan ada 3 kali ditulis di dalam kitab Mazmur ini. Dan ini membuktikan bahwa benar-benar keadaan daripada pemazmur ini sedang mengalami satu tekanan jiwa, satu tekanan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tekanan jiwa atau kegelisahan di dalam kehidupan kita itu seringkali terjadi karena apa? Karena persoalan, karena permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Masalah yang rasanya berat, rasanya sulit, rasanya sukar bagi kita. Entah itu permasalahan perekonomian kita, entah itu permasalahan di dalam usaha pekerjaan kita, entah itu masalah di dalam rumah tangga kita, ataupun bahkan mungkin kesehatan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Kalau pemazmur atau Raja Daud saja bisa mengalami satu kondisi, satu keadaan yang seperti itu, maka demikian pun kita juga bisa mengalami hal yang sama. Tetapi bagaimana respon, tindakan kita ketika kita menghadapi situasi, keadaan di mana jiwa kita tertekan, di mana kegelisahan muncul di dalam kehidupan kita. Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Apa yang disampaikan oleh pemazmur ini merupakan respon, jawaban dari bagaimana keinginan pemazmur ini bisa lepas dari tekanan, dari kegelisahan yang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seseorang itu mengalami tekanan ya di dalam jiwanya atau kegelisahan di dalam hidupnya, maka seringkali orang tersebut akan sulit untuk mengerti kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Untuk itulah kita perlu untuk bisa dilepaskan dari tekanan atau kegelisahan-kegelisahan yang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Ada 2 hal. Yang pertama, biarlah kita boleh tetap senantiasa berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan itu artinya kita mau mempercayakan kehidupan kita, permasalahan, persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita itu kepada Tuhan. Tetapi bukan hanya kita mau serahkan hidup kita ini kepada Tuhan, tetapi kita harus tetap mempercayai apapun yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita adalah satu perbuatan yang baik yang Tuhan bisa kerjakan di dalam hidup kita. Bahkan ketika kita mau percaya ya, ketika kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, kita mau percaya kepada Tuhan, maka disitulah Tuhan akan bertindak di dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima pun katakan, ya serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Jadi setiap apapun persoalan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita yang membuat jiwa kita tertekan, yang membuat hati kita gelisah, kita tidak bisa atasi dengan kekuatan diri kita sendiri. Tetapi biarlah kita mau serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Artinya izinkan Tuhan menguasai kehidupan kita. Izinkan otoritas Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Maka ketika kita mau lakukan itu, maka satu tindakan yang terbaik Tuhan bisa kerjakan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, biarlah kita mau tetap senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 pun dikatakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki.
oleh Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika permasalahan, persoalan datang dalam kehidupan kita, apapun kesulitan-kesulitan yang terjadi, yang kadang membuat kita merasa tertekan, yang membuat kadang kita gelisah di dalam kehidupan kita, mari kita belajar untuk tetap senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur itu artinya bukan hanya sekedar kita melihat fakta yang kita hadapi, bukan hanya sekedar kita melihat persoalan, permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi orang yang mengucap syukur adalah orang yang tahu, orang yang bisa melihat kebaikan, kemurahan, anugerah Tuhan yang Tuhan senantiasa sediakan bagi kita yang mau mengasihi Tuhan. Dua kunci inilah yang bisa melepaskan kita dari setiap tekanan jiwa kita, tekanan hidup kita, bahkan kegelisahan-kegelisahan, kekhawatiran, kebimbangan-kebimbangan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka di situ Tuhan senantiasa akan bertindak untuk menolong dan memulihkan kehidupan kita. Nah, pemazmur ini ya, di dalam banyak ayat-ayat yang dia sampaikan, di situ dia bisa melihat bagaimana campur tangan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan daripada pemazmur ini. Demikian juga hal yang sama Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ya, kita tidak lepas dari permasalahan-persoalan dalam kehidupan kita. Kita selama masih hidup akan ada begitu banyak persoalan permasalahan yang terjadi. Bahkan orang yang mati pun itu juga banyak mengalami masalah ya. Tetapi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tidak ada satu persoalan pun yang tidak bisa Tuhan selesaikan. Mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Kita berharap senantiasa kepada Tuhan. Ketika kita lakukan itu, maka Tuhan adalah sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini sama-sama memberkati kita semua. Kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih. Kami menyadari Tuhan bahwa dalam kehidupan kami ada begitu banyak kekurangan, ada begitu banyak keterbatasan yang kami miliki. Kami tidak lepas dari setiap persoalan, permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Bahkan mungkin persoalan permasalahan itu seakan-akan menekan kehidupan kami, menekan jiwa kami Tuhan, bahkan menggelisahkan, membuat kami khawatir dengan keadaan hidup kami. Tetapi kami bersyukur kami memiliki Engkau Allah yang tidak pernah terbatas di dalam kehidupan kami. Engkau yang menjadi sumber kekuatan kami, Engkau yang menjadi sumber pertolongan dan pengharapan dalam kehidupan kami. Sehingga kami percaya Tuhan, di tengah segala kelemahan yang kami miliki, Engkau senantiasa menopang kehidupan kami, Engkau yang senantiasa menuntun kehidupan kami, sehingga kami boleh mengerti setiap rancangan yang Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya rancangan yang Tuhan kerjakan adalah rancangan yang terbaik bagi setiap kami umat-umat Tuhan yang ada. Terima kasih, memberkati umat-umat Tuhan yang saat ini sedang menghadapi persoalan permasalahan dalam kehidupan mereka. Kiranya mereka boleh tetap percaya kepada Tuhan, menaruh harap kepada Tuhan, mengucap syukur senantiasa buat kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan atas kehidupan mereka, sehingga mereka boleh alami bagaimana mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan umat-umat Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini biarlah kami mau sambut hari yang baik, hari yang penuh keberkatan dengan rasa ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.